Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evilia Rindayati, kelas 2E dengan NPM 201406024 akan menjelaskan berbagai macam materi bidang matematika. Kegiatan 11. Pembuktian Teorema Pythagoras. Alat dan bahan: penggaris, gunting, lem kertas, kertas lipat, HVS A4. Berikut adalah langkah-langkah pembuktian yang pertama. Langkah yang terakhir adalah menempelkan kertas HVS seperti gambar berikut. Pembuktian kedua, dengan menggunakan kertas lipat, buat 4 segitiga siku-siku. Susun keempat segitiga tersebut sehingga membentuk persegi seperti gambar berikut. Buktian ketiga, buat 2 segitiga siku-siku yang kongruen dan 1 segitiga siku-siku yang sama sisi. Dengan ukuran yang sudah ditentukan, ketiga segitiga tersebut menjadi bangun trapesium siku-siku. Kesimpulan dari kegiatan 3 pembuktian teorema Pythagoras didapatkan bahwa pembuktian menentukan titik pada rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian 1 menggunakan susunan 3 buah persegi yang membentuk sebuah segitiga di tengah. Pembuktian kedua yang menggunakan 4 buah segitiga membentuk sebuah persegi. Pembuktian ketiga menggunakan 3 segitiga yang membentuk trapesium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teorema Pythagoras tidak hanya dibangun segitiga, melainkan pada bangun-bangun memuat segitiga. Kegiatan 12. Pembuktian rumus keliling dan luas bangun datar. Alat dan bahan terdiri dari penggaris, lem kertas, gunting, kertas lipat warna-warni, benang, bol, keliling persegi. Buatlah persegi, kemudian kelilingi seluruh sisinya menggunakan benang wol dan kemudian ukur. Pembuktian luas persegi dapat dilakukan dengan membuat gambar persegi dengan ukuran 2 cm sebanyak 25 persegi. Pembuktian keliling persegi panjang juga dapat dilakukan dengan mengukur benang wol di setiap sisi. Pembuktian luas persegi panjang juga dapat dilakukan membuat 2 persegi satuan sebanyak 15, sehingga luas persegi panjang adalah 15 persegi satuan dengan rumus panjang kali lebar. Keliling segitiga juga dapat dilakukan dengan cara seperti persegi dan persegi panjang menggunakan benang wol. Luas persegi juga dapat dibuktikan dengan cara membuat 2 persegi kemudian yang satu dibentuk persegi panjang sehingga dihasilkan rumus setengah kali A kali T. Seperti halnya keliling segitiga, keliling jajar ginjal juga dapat dihitung dengan cara menggunakan benang wol di setiap sekeliling jajar ginjal. Dari hasil pembuktian dihasilkan bahwa luas jajar ginjal adalah alas kali tinggi. Keliling belah ketupat juga dapat dilakukan dengan meliliti setiap sisi dengan benang wol. Belah ketupat. Dari hasil tersebut, belah ketupat dibentuk persegi panjang sehingga dihasilkan rumus dengan rumus setengah kali D1 kali D2. Pembuktian keliling trapesium juga dapat dilakukan seperti bangun-bangun sebelumnya menggunakan benang wol. Luas trapesium. Berdasarkan hasil pembuktian luas trapesium dihasilkan rumus bahwa setengah kali A plus B kali tinggi. Layang-layang. Keliling layang-layang juga dapat dilakukan menggunakan benang wol mengukur setiap sisinya. 2 layang-layang kemudian yang satu dibentuk menjadi persegi panjang. Dari hasil pembuktian menghasilkan rumus setengah kali D1 kali D2. Berikut adalah hasil pembuktian keliling lingkaran dan luas lingkaran. Kesimpulan, pada sebuah bangun umumnya memiliki alas, tinggi, panjang, lebar. Ada juga sebagian bangun memiliki diagonal. Pada kegiatan pembuktian luas dan keliling, ini hampir semua selalu mengacu pada bangun persegi panjang. Dapat disimpulkan bahwa antara bangun datar saling berhubungan. Kegiatan 13. Pembuktian luas permukaan bangun ruang. Berikut adalah bahan dan alat-alatnya. Buatlah jaring-jaring balok kemudian tempel pada kertas HVS sehingga ditemukan rumus luas permukaan seperti berikut. Kedua, buatlah jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring tersebut kita menemukan rumus membuat jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 4 dan prisma segi 5. Kemudian akan mendapatkan rumusnya. Buatlah jaring-jaring 5 segitiga sehingga akan menemukan luas permukaan. Untuk selanjutnya adalah membuat jaring-jaring tabung dan kerucut.
Buatlah jaring-jaring bola sesuai dengan pada perintah berikut. Untuk kesimpulan sebagai berikut. Kegiatan 14, pembuktian volume bangun ruang. Alat dan bahan adalah sebagai berikut: penggaris, pensil, gunting, cutter, kertas gelas, dan kertas. Buatlah bangun ruang prisma sehingga dilihat pada gambar berikut. Dua adalah membuat bangun ruang balok seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, membuat bangun ruang kubus dapat dilihat pada gambar berikut. Keempat adalah membuat bangun ruang limas dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah membuat bangun ruang tabung. Dan selanjutnya adalah membuat bangun ruang kerucut. Membuat bangun ruang kerucut, kemudian masukkan bola tersebut ke dalam tutup kerucut tersebut. Berikut adalah kesimpulannya. Volume prisma luas alas kali tinggi. Volume permukaan balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume permukaan kubus adalah sisi pangkat 3. Volume permukaan limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Volume permukaan tabung adalah pi r kuadrat kali t. Volume permukaan kerucut adalah 1/3 kali r kuadrat kali t. Volume permukaan bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3.